Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UAS Statistika Industri yang nomor 2. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pot dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Selanjutnya yang ditanyakan, yang A, buatlah sebuah scarlet plot antara variabel X dan Y. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Untuk yang C, hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Untuk yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Untuk yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk yang A, scatter plot antara variabel X dan Y setelah dimasukkan data X dan Y-nya dapat diperoleh grafik seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk yang B, korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang pertama, bisa kita lihat koefisien korelasi data sampel yang R, rumusnya seperti ini. Kemudian kita cari rata-rata sampel untuk X dan Y. Untuk X didapat hasil 37,375. Untuk yang Y didapat hasil 20,875. Untuk tabel perhitungannya bisa dilihat pada layar. Sehingga kita bisa mencari nilai R-nya yang hasil akhirnya minus 0,95. Selanjutnya, untuk yang C, estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Nah, untuk B-nya, rumusnya seperti ini dengan hasilnya minus 0,6. Untuk A-nya atau intercept-nya didapat hasil 43,3. Selanjutnya, kita hitung rata-rata sampel untuk X dan Y dengan rumus seperti ini. Nah, untuk yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Nah, sebelum melakukan pengujian hipotesis, cari dulu untuk taksiran komponen variance error, yaitu dengan rumus S kuadrat sama dengan MSE, seperti dilihat pada layar, dengan hasil akhirnya 5,013. Setelah itu, kita mencari standar error untuk koefisien slope-nya dengan hasil akhirnya 0,084. Selanjutnya, kita uji signifikansi slope. Untuk yang pertama, H0-nya, bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Nah, untuk H1-nya, bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Untuk statistika ujinya menggunakan T seperti dilihat pada layar dengan hasil akhirnya minus 7,142. Selanjutnya, untuk daerah kritis dan kriteria ujinya. Untuk daerah kritisnya dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasannya didapat 6. Dan untuk T tabelnya sama dengan 2,446. Didapat dari ketentuan. Selanjutnya, untuk tolak H0 jika T kecil sama dari minus 2,447 atau T besar sama 2,447. Nah, jika tidak tolak H0, jika tidak demikian. Bisa ditarik kesimpulan, T sama dengan minus 7,142 kecil daripada minus 2,447. Nah, sehingga H0 ditolak berdasarkan data sampel. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Nah, untuk yang E, proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, untuk proporsi variasi Y, R kuadratnya sama dengan 0,9 atau sama dengan 90%. Jadi, proporsi keragaman nilai pada variabel Y atau yang konsumsi bensin dapat dijelaskan oleh variabel X atau yang bobot mobil melalui hubungan linear. Sedangkan sisanya 10% itu bisa dijelaskan oleh variabel yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.